atau mau ngapain. Tadinya gue mau nyamperin ada kolektor gitu kemarin, dia tuh wartawan mundial, wartawan majalah mundial di Inggris. Dia tinggal di sini juga. Dia punya flat isinya jersey semua. Dia ngasih lihat Twitternya 200 jersey, lumayan kan buat lihat-lihat. Cuman dia nggak bisa sore ini, dia bisa besok sore. Dia hari ini ada kerjaan. Aduh. Tadi sekarang kita mau nyamperin dia nih. Sambil dia bilang jadwalnya tentatif, jadi sekarang mendingan kita cari makan dulu. Itu kita baru pikirin deh enaknya kita kejar siapa. Yeah, 10 out of 10, let's wait. I've been going big on the piece out of state. Do research, check out the back of my place. I rep so heavy, attack when I take. Still I'm on that for the long run. That name that you got, say the right one. Don't try me, I rap like a python. Had enough of the talk, they be hustling. Got my name up, came up off of nothing. Jersey gon' hang up like Jank. Gua nggak tahu ini city-nya atau bukan, tapi sepi banget. Dari tadi yang jalan cuma tuh 2, 3, 4, 5 orang. Apakah ada penghuninya? Ada, mobilnya banyak. Terus pas tadi kita makan di dalam, restorannya penuh. Galau nih, dingin nih sebenarnya, tapi pengen es krim. Gimana dong? Beli nggak? Beli nggak? Beli. Face soon as Slim hit a J renegade. My people long won't be long till we all sitting on center stage. Get right off what I do. Gue bersyukur banget sih lewat sepak bola bisa traveling. Salah satunya yang pertama gitu, season pertamanya kita masuk ke Jerman. Kita belajar bukan cuman culture bolanya doang, tapi juga culture manusia-manusianya. Seperti yang gue bilang waktu di teaser kan, gue suka banget hunting pertandingan sepak bola, hunting jersey, hunting culture orang-orangnya. Orang-orang tuh bukan cuma kebudayaan di sepak bolanya, tapi kultur sekitar. Sumpah ringan banget. Sekarang kita mau lanjut perjalanan ke Stuttgart. 1 jam dulu naik kereta sampai Frankfurt. Habis itu pindah kereta lagi, sama keretanya kayak gini nih, ice, kereta cepatnya gitu. Habis itu kita turun di Stuttgart deh. Gue udah nyiapin 2 jersey Stuttgart Balakov, siapa tahu ya bisa kayak Hernan Sukur. Tapi Balakov di sini apa enggak ya, nggak tahu nih. Anyway, semoga aja. Oke, kita udah sampai di Stuttgart. Jadi ini adalah hari ke-7 kami ada di Jerman. Tadi gue sempat browsing dikit kalau Stuttgart tuh terkenal sama apa sih? Ada bir, anggur, sama pusat kota otomotif. Karena di sini tuh rumahnya 2 perusahaan otomotif raksasa, Porsche sama Mercy. Jadi kita bisa main ke museumnya Mercy sama Porsche juga kalau ada waktunya. Terus ada taman anggur di tengah kota. Kalau kita kesini Oktober itu kita juga bisa ikutan Beer Fest. Jadi festival bir terbesar. Jadi itu paling gedenya satu di Munich, keduanya di Stuttgart. Beda lagi ya, ambience kotanya tuh beda gitu. Sama Berlin, sama Frankfurt, sama ini. Oke, hari ke-8 kami sekarang mau ke Porsche Museum. Tapi yang jelas di sini tuh katanya yang paling bagus kita bisa ngeliat prototype dari bukan cuma mobil-mobil klasik, bukan cuma mobil yang sekarang ada, tapi juga yang prototype. Kalau prototype kan kita nggak bisa lihat itu kecuali di kandangnya. Nah sekarang kita ke kandang ini. By the way, hari ini juga gue pakai jersinya Balakov di tahun yang sama, cuma bedanya ini home-nya. Kalau yang kemarin gue buat konten itu away-nya. Oke, kita sekarang udah touchdown di Porsche Museum. Depannya gila sih, udah langsung positioningnya udah gila men. Ditaro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mobil. Itu cuma dijadiin display doang. Tapi let's go, gue juga penasaran banget di dalamnya ada apa. Kalau yang sekeren-keren, sekece-kece ini aja dipajang quote-unquote free di sini, gimana di dalam? Prototype sih, mesti pegang prototype terus gini.
aminin aja dulu. Jadi sebelum masuk sini guide-nya itu pakai kayak tab gitulah, tab kecil, mini tab. No bots on my fans real. Stay true on the man still. Losses got you bent up. All that anger pent up. See you in my inbox, but everybody can't come. I worked hard for this. Putting hours got scars from this. No sleep, I just toss and turn, thinking about how hard it get. I've been chilling with my family now. You've been chilling with a party. Gila men. Kalau ngelihat kayak gini ya, namanya museum ya. Museum tuh harus diciptakan seatraktif ini sih, supaya engage sama yang datang. Kayak gue bukan pecinta otomotif, tapi gue bisa ngerasa terhibur sama atraksinya. Gue bisa ngerasa engage, walaupun nggak ada korelasi sama kehidupan gue gitu. Gue nggak terlalu suka nyetir, gue nggak suka otomotif. Tapi langsung kayak, ih keren ya. Menyenangkan banget sih ke museumnya Porsche. Kesimpulannya adalah walaupun kami bukan pecinta otomotif, tapi bisa menikmati banget experience yang ada di museum tadi. Bisa nyobain VR, bisa ikut foto, bisa dengerin yang tadi RPM tadi bro ya. Kalau aku sih mobil-mobil yang menurut aku cantik ya gitu. Iya. Tapi selain cantik ada yang collectible items juga sih. Jadi mau beli satu? Kayaknya cukup dilihat aja di museumnya. Iya, biar orang-orang itu aja yang punya. Iya. Kami mending bikin sekolah. Seriusan, gue pengen banget bikin sekolah buat teman-teman di Papua. Amin. Seru ya, satu kereta beda supporter loh. Satu segerombol Jerman, segerombol yang Spanyol. Nggak berantem ya, nyanyi-nyanyi tuh. Adu kenceng-kencengan suara. Jersey gue di tengah-tengah, warna putih, warna Jerman, pemain Spanyol. Ini tengah-tengah. Enggak sih, tapi emang aman. Tadi aja kita satu kereta, isinya fans Jerman sama Spanyol, santai banget. Dan ini gue ngeliat ringnya ya, ring stadionnya, ada zonanya buat parkiran mobil sama bus. Banyak banget. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita benar-benar turun kereta, jalan. Ini gue tadi ngeliat banyak banget parkiran-parkiran mobil yang udah full pack. Mereka udah datang di sini kayaknya dari jam 2, jam 3 deh. Karena gue juga dapat email, kalau mau nonton pertandingan ini, harus datang 3 jam sebelum match-nya, which is jam 3. Jam 3 sini ya. Yuk, kita masuk yuk. Para todos esos envidiosos. Flow los mantengo. Me dicen que estás caso, pero tengo. Oh ya, gue sekarang lagi ada di jembatannya menuju ke gates-nya. Itu bisa lihat dari sini yel-yelnya segala macam. Jadi lu bisa ngelihat dua supporter berbaur sih. Spanyol, Jerman, nggak ada senggol-senggolan, nggak ada sikut-sikutan. Terus ada nyamperin gue, dia fansnya Mendieta, lucu banget. Ya semoga gue disambut. Soalnya gue di dalam nanti sendiri, nggak ditemenin sama Andrea. Tanto falso que hay en esta humanidad. Yo los entiendo y sé por qué así están. Es que Supreme es tan high que no tiene ningún rival. Todo pecho frío se cría en el río, teniendo lo suyo, enseñando lo mío. Ahí donde empiezan todito los ríos, porque se comparan con el... Oke, jadi sekarang gue udah sampai bener-bener di entrance gate gue. Intinya di sini, ini kapasitasnya sekitar 65.000 penonton kurang lebih, jadi lebih kecil daripada yang di Berlin. Dan pertandingan ini, ketika gue sampai di Jerman, gue belum pernah nonton pertandingannya Jerman dan Spanyol. Dua tim ini yang belum gue tonton. Sekarang mereka ketemu, menurut gue ini final kepagian sih. Ya udah, ini dua tim yang mainnya sama-sama bagus, dua tim yang sama-sama banyak pemujanya. Jerman tuan rumah, Spanyol juga tim yang lagi kuat dan mainnya juga bagus banget sekarang. Ketemu di babak 8 besar dan animonya kayak gini. Gue penasaran banget ngeliat sampai dalam kayak apa, cuman gue nggak bisa bawa lo, jadi gue nanti lanjutinnya pakai kamera handphone ya. De lo mío, pero nada les voy a dar, porque he luchado mucho para llegar a este lugar. Quieren más.
ternyata gue masuknya di gate 6 di blok 74 dan itu adalah bloknya Spanyol. Kebayang nggak kalau tadi gue pakai jersinya timnas Jerman gitu sendirian di bloknya Spanyol, agak awkward sih. Estar en la cima no es normal, yeah, yeah. Pongan la mesa que ya son por ahí las 12. Así que, hey, los niños para el cuarto. El país no tarda tanto, solamente tiene que comer y ustedes no pueden ver. Ustedes me aman con plata, después les espaldan pirata. Aquí no hay juego corbata y un poco de jeva pachata. Tú sabes cómo el veneno me sabe, mi hermano, de eso construir mi sueño. Nadie me quiere ver bien, le digo aquí estamos todos muy bien. Pero no son capaces de nada. Mantienen diciendo que lo que hay. Udah selesai, gue udah beres nonton final kepagian sih, seru banget. Jerman versus Spanyol, jual beli serangan. Spanyol nyetak gol duluan, terus Jerman nyamain kedudukan. Gue peluk-peluk sama supporter Jerman, padahal gue pakai pemain Spanyol, men. Sampai akhirnya Spanyol di perpanjangan waktu nyetak gol, pecah, rame banget. Terus gue lari keluar, terus ada orang-orang mabuk itu ngejar gue, nendang kotak pos yang gue lagi senderin gitu lah, rusuh lah, sama-sama agak rusuh. Tapi ya udah, menurut gue wajar lah karena mereka kecewa timnya kalah, terus harusnya juga handsball, jadi kayak sesuatu yang bisa dibilang nggak fair lah buat mereka. But anyway, itulah serunya sepak bola gitu. Hal-hal ajaib bisa terjadi sampai menit-menit akhir. Dan sekarang kami memutuskan untuk jalan kaki aja, nggak naik kereta karena full pack banget. Kita pengen experiencing yang lain karena kemarin full pack udah sama hooligans. Pas lagi nonton Inggris. Sekarang coba kita nonton, sekarang kita coba untuk pulangnya jalan kaki, lumayan nih 2 kilo, abis itu baru naik taksi ya? Kita naik taksi aja. Kita udah touchdown di Milan setelah perjalanan 6 jam naik kereta. Tadi kita ngelewatin Lugano, ngelewatin Como, ngeliat pemandangan-pemandangan yang indah banget. Dan sebenarnya kami nggak punya plan untuk ke Milan, cuman karena pertandingan dari Stuttgart ke Munchen, long story short, daerah kota-kota di Jerman itu dekat juga sama Italia, jadi kenapa enggak sekalian ke Milan. Yang jelas ikutin petualangan kami di Milan. Semoga kita bisa dapetin kultur bolanya di hari ini ya. Ini hari Sabtu soalnya, banyak yang tutup. Let's go. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my. Sampai kita di Milannya, udah di kotanya, udah di atas. Tapi kayaknya bukan tengah kotanya, nanti kita cari tahu caranya untuk ke tengah kota buat main. Sekarang kita mau naruh koper dulu guys, biar nggak nenteng-nenteng. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. I feel it all. I feel it all. I'm feeling numb. I lost my soul. Gue sih percaya kalau jersey itu ngebawa banyak kemudahan sih. Kayak waktu kemarin pakai jersinya Leeds gitu kan, kayak hopefully juga pakai jersey timnas Italia, orang kayak Tapi gue nggak tahu kulturnya di sini nih. Orang-orang di sini sama kamera tuh gimana? Kalau orang di Jerman kan kayak gitu kan. Maksudnya dia juga ikut merayakan, atau mungkin karena kotanya lagi punya event besar ya, jadi mereka membiasakan diri dengan kamera. Kalau di sini gue nggak tahu. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. It was always me versus me. It was never me versus you. Ini udah sampai di Duomo Milan. Berhubung gue si paling jersey, bukan si paling traveling, bukan si paling pinter. Jadi gue cari infonya lewat GPT ya terus. Dan ini beda banget sama katedral yang kemarin di Cologne. Kalau di Cologne tuh emang lebih gelap. Kalau ini tuh lebih fun, lebih kayak ada sisi magnetnya. Ayo sini gitu. Tapi kalau yang di Cologne tuh kayak
Kayak musiknya tuh musik thriller, jeng 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 gitu rasanya. Ini adalah katedral terbesar di Italia dan katedral Katolik Roma terbesar kedua di dunia. Waktu pembangunannya sekitar 600 tahun, sama kayak katedral yang di Cologne. Dan arsitekturnya gotik tuh. Ya kan, sama sih. Gotik, cuman kok ini nggak bikin gue serem ya? Yang di situ agak serem kan? Dan katanya di atasnya ada puncak, ada patung emas Madonna atau Madonnina setinggi 4 meter. Itu simbol pelindung kota Milan. Ini udah agak-agak gerimis mengundang. Kalau gitu kita lanjut bikin konten-konten buat transisi dulu ya. Let's go. Merch untuk klub bolanya ada Milan sama Inter. Lihat tuh merchnya. Gue nggak tahu merchnya apakah itu yang produk paling baru, terus jualan vintage atau enggak. Ini ada mug, ada jersey, ada boneka. Mugnya lumayan agak mahal sih, kayak 20 euro untuk satu gelas, sekitar 500.000. 350.000. Ada jersey juga. Ya sih wajar sih, karena daerah pariwisata atau ya bisa lihat kan turisnya tumpah ruah di spot ini. Jadi kayak harganya emang agak-agak mahal dan gue nggak tahu ini ori atau enggak. Jersey Italia. Gue lebih tertarik yang ini. Lucu banget, apron ada. Terus sensor ya. Males ya. Ada jersey Milan sama dilihat dari kualitasnya sepintas gitu. Bukan ori, ini bener-bener yang kayak merchandise lah. Merchandise yang buat turis, pengen pakai aja. Oke, jadi nggak ada yang bisa gue beli, nggak ada yang gue eksekusi, nggak ada yang gue adopsi. Kita lanjut lagi jalan-jalannya. Gue nemu si Madonna, tuh. Tapi kalau di depan nggak kelihatan tuh. Patung emas itu, penjaga Milannya. Tapi minggu sepi, ternyata orang-orang di sini pada ke gereja, toko-tokonya tadi tutup. Tapi kalau teman-teman emang ternyata ada yang tahu cara lebih baiknya untuk akses semuanya yang pernah gue sampaikan di YouTube ini, nggak apa-apa, tulis aja di komen. Karena kami juga baru belajar dan bukan si paling traveling, kami traveling karena jersey. Jadi kalau teman-teman tahu cara-caranya atau hacknya quote-unquote gitu ya, boleh di-share aja di komen-komennya. Mungkin juga teman-teman punya ide, abis dari sini ke sini dong, misalnya ke London, gue tahu nih cara keliling-kelilingnya, cara turnya, terus runtutannya, tulis aja di komen. Jadi kita juga bisa, siapa tahu nanti kita baca-baca, ini mantep nih buat jadi temennya Ivan and Friend Travel, ya kan, yang versi London, atau cabang Turki, atau cabang Thailand, cabang Vietnam, cabang mana deh, nggak tahu, banyak banget. Kita diskusi aja, karena nggak ada di antara kami yang otoriter, nggak ada yang superior. Kami semua ngedengerin teman-teman. Oh my god, biasanya gue ngeliat ini di FIFA doang, di Winning Eleven. Jadi kan kalau sebelum mulai suka ada stadionnya. Ini beneran nih. Oke, sekarang kita udah mau masuk ke tour San Siro Stadiumnya. Bayarannya sekitar 30 euro, bukan sekitar sih, fix 30 euro per orang. Tapi bisa ada paket keluarga juga, jadi kalau 2 orang tua, 2 anak kecil itu sekitar 82 euro. Nah, gue lupa tuh 82 atau 85 euro. Terus, turnya gue belum tahu berapa jam, tapi yang jelas kita bisa masuk ke dalam. Cuman kita nggak bisa ke pitch, karena lagi disiapin untuk konser. Ya udah, tapi kita bisa lihat museumnya, trofi-trofi, jersey sih. Anywhere I'm at, turn the
out to a million. I don't like to brag, but I'm really on. Ternyata lama banget men nunggunya, ini udah 45 menit belum masuk-masuk. Jadi dibagi jadi beberapa kloter gitu. Kloter sebelum kami kayak ada, ini satu grup apa ya? 30-40 orang. 30 orang, 40 orang, mereka masuk, lihat-lihat dulu, mereka pindah ke section berikutnya, baru kita masuk. We on the way, we came to play. Yeah, yeah, we came to play, we on the way. You know, yeah, we on the way, we came to play. Alright now, we came to play, we on the way. Like right now, on the track, man. Get it back, man. Ini sih puncak tertinggi. Kalau gue pengen jersey itu jersey apa? Ini jersey. I'm on a trip with my little ones. Keep it coming, we the best. I can never look a mess. I impressed and I watch the paper still come. We on the way, we came to play. Yeah, yeah, we came to play. We on the way. You know, yeah, we on the way. We came to play. Alright now, we came to play. We on the way. Mau meledak, kepala gue mau meledak, sumpah kayak happy banget gue. My sunshine, I go down, you don't see that. Put it now like the rest, I'm not saying on the best. Guide-nya keren banget sih, karena dia nyampeinnya komunikasinya efektif, terus informasinya juga pack banget. On the way, we came to play. Yeah, yeah, we came to play, we on the way. You know, yeah, we on the way, we came to play. Alright now. Selamat datang di stadion. Terima kasih. Oh. Tapi ini termasuk salah satu stadion yang gede banget karena kapasitasnya 80.000 penonton. Jadi kan ada problem nih di Indonesia yang terakhir tuh Tom Haye selebrasi lututnya luka-luka katanya karena GBK sering dipakai konser. Ini bukti nyata kalau San Siro atau stadion-stadion di luar negeri juga sering banget dipakai konser, tapi mereka perawatannya mungkin ya punya teknik yang lebih bisa diadaptasi sama rumputnya gitu. Nah harusnya, gue juga nggak tahu gimana caranya, tapi kalau they can do it, so we can do it, you know. Harusnya rumput di GBK besok-besok kalau pemainnya selebrasi lagi saat nggak lecet-lecet nih. Jersey lagi bro, jersey lagi. Oh my god, ini surga gue banget nih. Ada jersey gue di sini. Bedanya kalau gue kan bukan match issue, jadi detailnya beda. Kayak gue nih liat deh, ininya kan di sablon gitu kan. Kalau yang match issue dia kayak bahan velvet gitu. Jadi sekarang kita masuk ke section terakhirnya di museum tour di San Siro. Tadi yang dibawa kan jersey klub, ini jersey khusus timnas Italia. This is the first ever jersey ever worn by the national team of Italy, and it was white, a neutral color. So, What year? from 1910. 1910. Wow. 1910. So it was really worn by a player. And now I want to ask you a question. Why the blue? Why Italy now plays in blue? I have no idea. So it was white, and as you can see in the Italian national flag, we don't have the blue. Yeah. So the first ever jersey was white, so a neutral color. They started using the blue color because of this flag. This is the king. When in Italy there was the kingdom, so they took the blue out of the royal family symbol. Okay. They put it on the first ever jersey worn by an Italian national team in blue. They won the 2 first World Cup and they keep it using for the rest of the life. So that's the blue. history. Yeah. Wow. Okay. Thanks man. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, Bapak. Tuh sejarahnya kenapa Azuri. Ternyata awalnya putih dulu men. Kontennya di San Siro happy banget, kuadrat. Karena bisa ngeliat jersey, masuk ke stadionnya, bisa ngeliat jersey timnas Italia. Dan sekarang saatnya kita pulang, nggak tahu dilanjut kemana lagi. Pokoknya gue happy banget sih.
Only thing changes the location on the map. Clothes all black, cars all black. Game on tap, game intact. Sekarang kami mau coba cari toko jersey vintage yang ada di daerah sini. Jadi tadi gue nge-post, gue lagi ada di Milan, di Duomo. Di sini ada tempat hunting jersey vintage yang gokil nggak? Iseng aja nanya, tiba-tiba yang komen ada Robert Wijaya teman gue. Tung, ada nih tempatnya di sini-sini. Sekarang kita mau nyamperin. Kick it low the next Bruce Lee. GMT it cost me 17. I've been on the go since 17. You know how it goes. Yada yada, you know what I mean. Clothes all black, cars all black. Game on tap, game intact. First I scrap, then I 128 euro, 2 jutaan. Al-Habsi, men. Gue sih suka sih yang gini, yang medio-medio gitu. Game on tap, game intact. First I scrap, then I stack. Only thing changes the location on the map. I can switch locations on the map. Toss it out and we go where it's at. Yang long sleeve gue pakai ke pantai sama Andre, tanya deh kan, David Villa. Back in the booth before they love. Rifle on the clay, I can't be touched. Wah. I made it out the mud. Pressure made a diamond in the rough. That's Aduh. Verdio, keren nih. life. 200 euro. Shine. Clothes all black, cars all black. Game on tap, game intact. Boleh nggak? Cars all black. Game on tap, game intact. First I scrap, then I stack. Only thing changes the location on the map.